sudah baca. Jadi daripada saya kuliah seperti biasanya, mungkin lebih lebih enak kalau kita tanya jawab. Jawab sinawurun. Maksud saya supaya harusnya ini kalau saya loh ya, kalau saya pagi ini misalnya saya ambil BWK, hari ini kebetulan Dokter Nur sudah baik hati, jadi sistem yang dipelajari untuk BPK ini adalah sistem kardiovaskular dan respirasi. Jadi sistemnya sudah banyak berkurang, ya. Karena kalau misalnya semuanya dibahas pagi ini waktunya ada nyanda. Apalagi kalau kalian ketemunya nanti adalah fisiologi penerbangan dan menyelam. Karena setelah saya lihat soal saya dan jawaban kalian yang banyak sekali tidak bisa, itu berarti menunjukkan kalau kalian itu belum paham. Karena kalau fisiologi penerbangan dan menyelam itu dia lebih ke aplikasi, jadi lebih ke pemahaman. Jadi kalau kalian basicnya tidak paham, bisa dipastikan kalian tidak bisa mengerjakan soal saya yang soal aplikasi. Ya tidak, ya karena kalau di hasil analisis soalnya, kalau berdasarkan analisis soal itu, soal saya jeleknya di sini karena tidak bisa membedakan mana yang bisa dan tidak bisa. Tapi setelah saya lihat soalnya, ini soalnya gampang sebetulnya. Kalau kalian bisa menganalisis, bisa maksud saya kalian punya basic yang kuat, kerjakan soal saya itu gampang. Karena itu soalnya sudah saya buat sesimpel mungkin dalam, karena kalau soal aplikasi tidak mungkin saya hanya menanyakan yang jawaban hafalan, karena tidak matching gitu. Meskipun ya memang ada beberapa hal yang hafalan, tapi kalau kalian tidak tahu urutannya, nah itu ya miss, pasti tidak akan bisa, tidak ada udang ya. Nah, sekarang dari sistem kardiovaskular, manakah menurut jenengan yang belum difahami? Kalau kita bicara tentang sistem kardiovaskular, berarti kita bicara tentang jantungnya, pembuluh darahnya, dan kita tidak membahas terlalu dalam tentang yang hal-hal yang menyebabkan darah itu dia bisa mengalir di sepanjang pembuluh darah, karena nanti banyak fisikanya ya. Jadi kalian kesulitan. Nah sekarang dari yang sudah saya ajarkan di semester 1 kemarin, mana yang kira-kira kalian belum paham? Di sini saya bingung sebentar ya, review kembali anatominya jantung ya. Jantung ada 4 ruang, di mana
ruang dan pembuluh selanjutnya. Masih ingat ya? Kalau jantung kanan itu nanti dia akan membuka darah menuju ke sirkulasi yang mana? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Kalau jantung kanan nanti darah yang dipompa oleh jantung bagian sebelah kanan, dia akan menuju ke mana? Paru. Jadi masih ingat ya? Sedangkan yang kiri, kalau yang kanan paru, berarti yang kiri adalah yang ke sistemik. Jangan ini adalah gambaran jantung dipotong transversal ya. Sini kita bisa lihat atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Di sini bisa kita lihat miokardium di atrium kanan dan atrium kiri dia tipis saja ya, karena memang dia merupakan pompa yang lemah ya, karena dia memang fungsinya hanya untuk mengalirkan darah menuju ke ventrikel. Jadi dia tidak perlu otot yang terlalu banyak ya, tidak perlu terlalu tebal, karena darah yang dipompa ini tujuannya hanya sampai di ventrikel. Sedangkan yang di ventrikel kanan dan ventrikel kiri, nah ini bisa kita lihat dia lapisan miokardiumnya lebih tebal, terutama yang di ventrikel kiri. Mengapa kok dia lebih tebal? Karena ya darah yang dipompa dari ventrikel ini nanti dia jarak tempuhnya lebih jauh. Karena jarak tempuhnya lebih jauh, maka dia perlu otot jantung yang lebih banyak supaya dia bisa memompa darah keluar dari ventrikel menuju ke tempatnya masing-masing. Tapi di sini bisa kita lihat miokardium ventrikel kanan ini lebih tipis daripada yang ventrikel kiri. Karena tadi sudah kalian jawab sendiri ya, kalau jantung kanan itu nanti dia akan dibawa menuju ke paru, maka tekanan yang ada di ventrikel kanan ini dia tidak perlu tekanan yang terlalu besar, karena kan paru-paru dia letaknya juga di kafum torak ya, dekat dengan jantung, maka dia tidak perlu tekanan yang terlalu besar supaya darah bisa mengalir ke paru. Ya, mengalir ke paru balik lagi ke jantung. Tapi nanti baliknya dia menuju ke atrium kiri. Sedangkan yang ventrikel kiri dia perlu tekanan yang lebih besar ya, supaya dia bisa memompa darah menuju ke aorta. Mengapa kok dia perlu tekanan yang lebih besar? Karena aorta sendiri dia tekanannya besar. Nah, karena dia tekanannya besar, maka ventrikel ini dia perlu tekanan yang lebih besar supaya darah yang ada di ventrikel kiri ini dia bisa masuk ke aorta, bisa dialirkan ke aorta. Nah, bagaimana caranya dia tekanannya bisa lebih besar? Caranya ya dengan mengontraksikan otot ventrikel kiri. Dia perlu lebih banyak supaya tekanan yang dihasilkan juga lebih besar. Itu ya. Jadi tekanan yang paling besar, jadi dalam sistem kardiovaskuler itu dia tekanan yang paling besar adalah di aorta. Ya, jadi prelude, masih ingat ya prelude. Jadi pada pengaturan volume sekutu atau stroke volume, itu kan dia ada 3 hal yang harus diperhatikan. Kok saya bilang tadi prelude, afterload, prelude, kontraktilitas dan afterload. Nah, afterload ini dia merupakan tekanan yang harus ada
di arteri besar supaya darah yang dari ventrikel ini dia bisa tekanan yang ada gitu ya, bukan yang harus ada, tekanan yang ada di arteri besar yang ini nanti dia akan mempengaruhi besar volume sekuncung. Ya, tekanan yang ada di aorta dengan yang ada di arteri pulmonalis ini dia paling tinggi adalah ya yang di yang di aorta ya, sehingga ventrikel kiri dia perlu membuat ventrikel kiri ini dia tekanan jadi lebih besar supaya darah yang ada di ventrikel kiri bisa masuk ke dalam aorta. Jadi meskipun antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri ini dia tekanan yang berbeda besarnya, tapi jangan salah, jumlah volume sekuncung yang dikeluarkan di ventrikel kanan dan ventrikel kiri ini dia sama besar. Ya, jadi ya karena tadi ventrikel kanan dia tekanannya tidak perlu terlalu besar ya, supaya darah dia bisa masuk ke arteri pulmonalis atau ke tembus pulmonalis. Itu juga dengan yang di ventrikel kiri dia tekanannya lebih besar ya. Jadi kalau misalnya ventrikel kanan itu dibuat tekanannya dia sebesar tekanan di ventrikel kiri, maka nanti bisa dipastikan volume sekuncung yang asalnya dari ventrikel kanan ini dia akan jadi lebih banyak daripada ventrikel kiri. Padahal sirkulasi darah kita itu dia maksudnya untuk yang antara jantung kanan dan jantung kiri ini dia sifatnya serial ya sebenarnya. Dia sifatnya serial, jadi dia harus sama banyaknya supaya di satu organ yang akan dituju ini nanti dia tidak berlebihan ya. Jadi kalau kita bayangkan misalnya tekanan di ventrikel kanan itu dia sebesar di ventrikel kiri, maka nanti darah yang mengalir ke pulmo, ke paru ini nanti dia akan banyak sekali. Nah, kalau dia jumlahnya banyak sekali, ini nanti dia pasti akan menyebabkan gangguan di pulmonya sendiri. Pulmonya nanti dia bisa mengalami yang namanya hipertensi pulmonal, karena kan di ventrikel kiri dia tidak ada perubahan ya. Terus bisa juga dia terjadi edem paru kan, karena aliran darah yang banyak kan bagaimanapun juga yang pindah itu dia tidak cuma oksigen dan karbon dioksida saja, tapi ada juga air yang ikut mengalir di darahnya. Kalau darah yang masuk ke pulmo terus yang dia harusnya selanjutnya masuk ke jantung kiri, tapi karena jantung kiri ini dia volume darah yang bisa ditampung di atrium kiri ini dia tidak berubah, otomatis kan banyak darah yang tertinggal di pembuluh darah di paru kan ya. Nah ini nanti kalau banyak darah yang dia tertinggal di kapiler paru, nah ini nanti bisa dipastikan plasmanya dia akan ikut keluar, jadinya dempul. Terus kemudian sampai sini sudah paham? Sudah ya? Tidak ada pertanyaan? Oke, sekarang otot jantung ada 3 jenis, otot atrial, ventrikel, dan otot khusus eksitatorik dan konduktif. Maksudnya eksitatorik ini adalah otot yang dia bisa dia bisa mencetuskan rangsang sendiri ya. Di sini
otot yang dia bisa mengeksitasi itu merangsang ya, merangsang otot atrial maupun ventrikal. Sedangkan otot konduktif ini berarti dia yang menghantarkan rangsang tadi menuju ke otot atrium maupun ke otot ventrikal. Ya. Jadi kalau untuk yang otot khusus ini sebenarnya dia sama seperti otot atrial dan ventrikal, cuma dia mengalami yang namanya modifikasi sehingga dia bisa mencetuskan rangsang sendiri, sehingga jantung itu dia bisa otot jantung dia bisa tereksitasi, bisa terangsang dan bisa berkontraksi dalam waktu 24 jam tanpa perlu ada pengaruh 24 jam dari sistem saraf. Ya, jadi sistem saraf yang dia mengatur di sistem kardiovaskular ini dia sifatnya lebih ke monitoring. Kalau jantung ini dia bukan ke jantungnya sebenarnya, tapi lebih ke tekanan darahnya. Ketekanan darah bisa, ke kimia darah bisa, karena itu nanti yang dia akan mempengaruhi kerja jantung. Jadi mungkin flashback sedikit ya untuk sistem saraf. Sistem saraf kan ada saraf sensorik, terus kemudian pusat regulatornya atau integratornya, terus baru ke motorik. Nah, di jantung pun dia juga sama, dia punya reseptor yang dia berfungsi untuk monitoring apa yang terjadi di sistem kardiovaskular ya. Reseptornya atau reseptor yang nanti dia akan dibawa juga saraf sensorik ini, dia berupa baroreseptor maupun kemoreseptor atau osmoreseptor, di mana nanti ketika terjadi perubahan pada rangsang yang diterima oleh kedua reseptor tersebut, ini nanti dia akan menyebabkan regulatornya atau pusat pengaturnya ini dia memberi respon, di mana responnya itu nanti dia akan dihantarkan menuju ke neuron motorik ya. Nah, nanti neuron motoriknya dia akan menginervasi dari efektornya. Nah, efektornya di sini khususnya terutama adalah yang di jantung dan di pembuluh darah. Tergantung mana nanti efektor yang bekerja. Kalau simpatis ya berarti nanti dia akan mempengaruhi di jantung dan di pembuluh darah. Nanti efeknya dia punya efek kronotropik nih ya, dan inotropik. Tidak kelihatan ya, konternya. Nah, efek kronotropik dan inotropik. Nah, di sini bisa kita lihat otot jantung itu dia punya 4 sifat dasar: irritability, conductivity, contractility, dan remisivity. Jadi irritability dia merangsang, conductivity dia akan menghantarkan rangsang, contractility dia dapat berkontraksi, remisivity dia sifatnya remis. Nah, efek kronotropik ini adalah nanti dia pengaruhnya atau efek yang ditimbulkan adalah berupa perubahan frekuensi denyut jantung. Sedangkan yang inotropik, karena ini adalah contractility, berarti nanti ini dia berhubungan dengan kekuatan kontraksi otot jantung. Ya, tromotropik ini perangsangnya. Kalau yang dermotropik itu nanti dia lebih ke kelainan di sel khususnya tadi ya, sel otot khususnya tadi. Nanti kalau misalnya ada kelainan di sana, nanti kondisi patologis yang bisa terjadi adalah
kemungkinan terjadinya aritmia, atau bisa juga jadi blocking. Nah, itu nanti besok kalian pelajari di blog kardiologi. Nanti insya Allah kalau saya masih korbannya ketemu dengan saya. Terus kemudian sudah ya. Nah, di sini bisa kita lihat ini antara otot atrium. Nah, dia gambaran kurva kontraksinya, bukan kurva kontraksi ya, kurva potensial aksi. Ini dia sama dengan yang ada di bandel HIS atau bandel AV, sama dengan yang di bandel Branch, sama dengan yang di otot ventricular Purkinje, dan juga di otot ventrikel. Tapi yang berbeda yang ada di SA node dan AV node. Mengapa demikian? Mengapa kok dia berbeda gambaran potensial aksinya? Karena di sini di otot atrium, di bandel HIS, di bandel Branch atau cabang berkas ya, terus kemudian di serabut Purkinje, di otot ventrikel, ini dia akan dia akan menginisiasi kontraksi di otot atrium maupun di otot ventrikel. Nah, untuk kontraksinya ini kan dia tidak mungkin satu-satu jantung itu, tapi dia harus bersama-sama. Nah, karena dia harus bersama-sama, maka kan dia perlu waktu supaya rangsangan yang dicetuskan oleh SA node ini dia bisa merata ya, merata ke semua bagian. Nah, karena dia perlu waktu supaya kontraksi itu dia bisa terjadi bersamaan, maka dia perlu waktu jeda. Nah, waktu jedanya namanya adalah periode refraktor. Ya, ketika ada mengapa kok dia perlu adanya periode refraktor? Tujuannya adalah supaya ketika ada rangsang lain dari luar yang dia kekuatannya sama besar atau lebih besar, maka otot ventrikel ini maupun otot atrial ini nanti dia tidak akan tereksitasi atau dia tidak akan terangsang, supaya eksitasi yang pertama tadi dia selesai dulu untuk menimbulkan kontraksi otot, supaya darah yang ada di dalam ruang jantung ini dia bisa dipompa sepenuhnya sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Ini dia perlu waktu ini, dia perlu adanya periode refraktor ini. Nah, tapi nanti ketika dia sudah mulai masuk ke, maksudnya ketika darah itu dia sudah masuk ke ruang jantung selanjutnya, atau dia sudah masuk ke pembuluh darah arteri besar selanjutnya, ini nanti dia akan mengalami repolarisasi gitu ya, dan dia bisa dirangsang. Ketika rangsang yang datang itu dia kekuatannya lebih besar daripada rangsang yang ditimbulkan oleh SA node. Ya, jadi periode refraktor sendiri dia ada dua jenis gitu ya. Periode refraktor absolut dan relatif. Kalau absolut, nah ketika ini di sini ya, periode refraktor absolut. Nah, kalau dia masih di sini, terus kemudian ada rangsang lain ya, misalnya kamu kesetrum gitu ya. Nah, itu nanti ketika jantung ini dia di periode refraktor yang absolut, itu nanti jantung insya Allah tidak akan apa-apa. Maksudnya dia tidak akan terpengaruh gitu ya. Kalaupun terpengaruhnya itu nanti lebih ke karena faktor kaget gitu ya, kaget yang dia dibawa oleh sistem saraf gitu ya, yang nanti akhirnya juga kalian jadi deg-degan, tapi dia tidak akan mengganggu kerja dari
dari jantung, kerja dari jantung saat dia berkontraksi supaya darah itu bisa mengalir ke tempat tujuan selanjutnya. Nah, tapi ketika dia sudah masuk ke sini, nah ini adalah periode refraktor relatif. Kalau misalnya jantung ini masuk di sini, di fase yang sini, nah kalau kalian kesetrum dan gayanya itu besar gitu ya, nah ini bisa bisa mempengaruhi kerja jantung. Jadi ventricle yang tadi semula dia memompa darahnya keluar dari ventricle ini, kalau di siklus jantung itu dia kurang lebih waktunya, kalau saya tidak salah 0,4, tapi dia kepotong visceral contraction 0,25 berarti nanti ya kita lihat di belakang saya lupa. Nah ini nanti dia belum selesai ya ejeksi ventricle-nya, dia sudah apa lagi? Dia sudah terisi lagi ventricle-nya karena ada rangsang yang datang ya karena akibat kesetrum tadi. Nah ini nanti akan mengakibatkan volume konjuknya berubah jadi berkurang dan kerja jantung dia jadi tidak ritmis. Nah sekarang untuk potensial aksi yang terjadi di sini dulu ya. Nah, SA node dan AV node, mengapa kok dia beda dengan yang lain? Kalau yang lain kan dia ada depolarisasi, periode refraktor, repolarisasi, terus kemudian dia kembali ke potensial membran istirahat. Dia tidak mengalami yang namanya hiperpolarisasi. Tujuannya adalah supaya ketika ada rangsang dari SA node, ini dia sudah siap untuk tereksitasi dan dia siap untuk berkontraksi, ya, otot-otot tersebut. Nah, sedangkan kalau yang di SA node dan di AV node ini dia ada hiperpolarisasi, tujuannya ya tadi dia ada dia memberi waktu pada, kalau SA node ini dia memberi waktu pada otot atrium dan sampai selesai ya, sampai otot ventricle ini dia menyelesaikan tugasnya sebelum dia mencetuskan rangsang kembali. Jadi dia membentuk impuls listrik gitu ya, supaya otot atrium itu dia tereksitasi dan berkontraksi kembali. Di sini bisa kita lihat ya, dia kan berpolarisasinya lebih lama. Nah ini dia nunggu ventricle selesai dulu sampai repolarisasi, terus kemudian nanti dia akan mengalami potensial aksi lagi gitu ya. Nah, nanti dia akan dihantarkan ke atrium. Begitu juga dengan di AV node. AV node ini kan dia fungsinya untuk jadi impuls yang dari SA node itu kan dia disebar ke melalui jalur internodal ya, yang jalur internodalnya terus dia dibawa langsung ke otot atrium. Ya, ini kan yang dari jalur internodal ini nunggu dikumpulkan dulu, dimana kan waktu tempuhnya berbeda-beda. Ini dia dikumpulkan dulu sebelum dia dihantarkan menuju ke bandar His. Ya, menunggu otot atrium itu dia selesai berkontraksi terlebih dahulu sebelum impuls yang di AV node ini dia diteruskan ke bandar His. Ya. Jadi ini potensial aksi yang terjadi mulai dari SA node sampai di ventricle ini dia
sifatnya ritmis, supaya kerja jantung itu dia bisa optimal, ya. Terus kemudian, nah sekarang untuk potensial aksi yang terjadi di jantung ini, dia ada 3 ion yang berpengaruh. Berbeda dengan otot skelet. Kalau otot skelet dia hanya natrium dan kalium saja, sedangkan otot jantung itu dia ada natrium, kalsium, dan kalium. Natrium itu yang nanti dia akan menginisiasi terjadinya depolarisasi. Ya, jadi pada potensial membrana istirahat ini nanti kanal kalium banyak yang mulai terbuka. Nah, karena banyak kanal kalium yang terbuka, maka dia akan menyebabkan negativitas membran sel otot jantung itu dia jadi berkurang. Nah, ketika negativitasnya ini dia mencapai ambang rangsang, maka terjadinya depolarisasi. Nah, nanti ketika sudah terjadi depolarisasi, jadi selama depolarisasi itu kan ion natrium banyak yang masuk ya ke dalam sel. Nah, ini nanti dia akan lama-lama dia akan menyebabkan membran sel otot jantung ini dia jadi semakin berkurang negativitasnya, malah mungkin bisa sampai jadi positif. Nah, ketika membran dia muatannya jadi positif, ini nanti kanal natrium kalau membran sel itu dia jadi positif, ini kan berarti bisa dikatakan dia sudah pada sampai titik jenuh. Ya, kalau segala sesuatu yang jenuh itu kan pasti natrium yang normalnya dia banyak di luar sel. Nah, sekarang kondisinya dia kurang lebih jadi sama, karena di luar di dalam dia sudah sama banyaknya, maka natrium dia tidak bisa masuk lagi ke dalam sel otot jantung. Karena dia tidak bisa masuk lagi, makanya karena natrium yang semula dia terbuka, dia jadi dia menutup, ya. Ini banyak yang penutup, terus kemudian ganti yang terbuka adalah kanal kalsium. Di sini saat kanal kalsium dia terbuka, kanal kalium yang tipe cepat dan yang dia ganti yang menutup, ya. Jadi di sini ini sebenarnya ada kanal natrium yang terbuka, kanal kalium yang dia juga terbuka, cuma jumlah kanal natriumnya ini lebih banyak daripada kanal kaliumnya, jadi bisa terjadi depolarisasi, ya, atau jantungnya. Nah, nanti ketika di sini masuk ke periode fraktur, periode fraktur ini terjadi karena adanya ion kalsium yang masuk ke dalam sel otot jantung. Terus kemudian ketika dia sudah cukup, ya, waktunya, maksudnya kontraksinya sudah selesai, ya, satu kontraksi. Nah, kanal kalsium ini nanti dia akan mulai tutup. Kanal kalsium tutup, ganti kanal kalium yang tipe lambat dia mulai terbuka. Karena kalsiumnya dia tertutup, tidak ada kalsium yang masuk ke dalam sel otot jantung, gantinya kalium yang keluar dari sel otot jantung. Nah, ini nanti dia akan menyebabkan terjadinya repolarisasi. Nah, nanti ini terus sampai ke kondisi potensial membran istirahat, ya. Nah, nanti di potensial membran istirahat nanti siklusnya dia akan berulang. Jadi kanal natrium yang tadi dia tutup, ya, dia akan mulai banyak yang terbuka. Pada saat yang sama kanal kalium yang ini, ya, ini yang dia yang terbuka tadi dia masih terbuka, ya. Terus kemudian kembali lagi ke siklus yang tadi dia akan berulang. Terus kemudian kecepatan hantaran
impuls, beda-beda ya. Masih hafal ya penghantarannya dari S anode kemana? Yang pasti dia tujuan akhirnya adalah ke ventrikel, supaya darah yang ada di ventrikel ini dia bisa dipompa menuju ke arteri besar. Terus ini adalah proses kontraksi ototnya ya. Jadi sumber kalsium yang nanti dia akan mengalami kontraksi atau jantung itu dia tidak hanya asalnya dari retikulum sarkoplasma saja, tapi dari luar sel pun dia bisa mempengaruhi kekuatan kontraksi otot jantung. Jadi otot jantung itu dia kontraksinya mau kuat atau tidak tergantung pada jumlah ion kalsium yang ada di dalam sel otot jantung, ya, dimana kalsiumnya ini bisa dari retikulum sarkoplasma, tapi bisa juga dari luar sel yang masuk, ya, yang masuk melalui kanal kalsium gerbang voltase. Jadi apa yang saya ajarkan ke kalian mulai dari fisiologi sel itu berlaku untuk selamanya. Maksudnya sampai di praktika saya pasti akan menyinggung tentang kanal transport membran. Nah, itu mengapa saya tetap menyinggung? Ya karena memang sel itu dia bisa bermetabolisme karena ada peran dari transport membran, ada peran dari kanal, ada peran dari transporter, ya. Jadi dia tidak bisa dipisahkan, ya. Ini kontraksi otot jantung masih ingat? Siapa yang bisa menjawab? Bagaimana proses kontraksi otot jantung? Ini tidak saya tutup. Siapa yang bisa? Jadi di apa namanya? Di otot jantung sama seperti otot skelet, cuma dia secara histologisnya sedikit berbeda, ya. Tapi kontraksi itu bisa terjadi ketika kalsium itu dia berikatan dengan troponin C. Troponin ada 3 ya, masih ingat? Ada yang masih ingat troponin itu ada berapa? Selain troponin C, mengapa saya menyebut troponin? Karena nanti untuk pemeriksaan penunjang pada pasien kardio, troponin itu juga diperiksa kadarnya dalam darah, ya. Dan troponin I, troponin C, troponin apa lagi? Ya macam-macam. Jadi PPK itu jangan terus bersantai-santai, tidak. Ya, mungkin diuntungkan ya kebijakannya. Khusus untuk Permen 2, untuk yang lain saya kurang tahu. Khusus Permen 2 ini Dr. Muhammad udah memudahkan kalian dengan cukup mempelajari sistem respirasi dan sistem kardiovaskuler. Tapi bukan berarti terus sekalian bersantai-santai, jangan. Jadi manfaatkan kesempatan yang diberikan dengan belajar sungguh-sungguh 2 sistem ini, supaya paling tidak, kalau nilai itu kan tujuan jangka pendek ya, tapi kalau untuk soal pemahaman itu adalah jangka panjang, akan selalu dipakai sampai kalian tidak jadi dokter. Ya sampai seumur hidup ya, meskipun kalau kamu tidak praktek, saya akan berhenti praktek ya, karena sudah capek dengan
bersantai-santai, tapi kan dalam kehidupan sehari-hari tetap kepakai, ya, untuk keluargamu, untuk anak cucumu, itu pasti terpakai. Dan selanjutnya, kita masuk ke siklus jantung. Jadi satu siklus jantung, semua peristiwa yang terjadi dalam satu jantung, ada sistol dan diastol. Kalau kalian sudah pernah periksa tekanan darah ya, ada sistolik dan diastolik hasilnya. Sudah pernah melakukan belum? Sudah ya, ada skeletnya ya. Jadi pemeriksaan fisik nanti, pemeriksaan tanda vital. Dan nanti pada pemeriksaan tanda vital itu kan kamu akan dapat sistoliknya berapa, diastoliknya berapa. Nah, sistolik dan diastolik yang kamu peroleh pada pemeriksaan tekanan darah menggunakan sphygmomanometer itu merupakan sistolik dan diastoliknya ventrikel, bukan sistolik dan diastoliknya atria. Karena sistoliknya atria dia bisa terjadi saat diastoliknya ventrikel. Nah, kok bisa ya? Nah, kita lihat ke sini. Di sini ya. Ini adalah, kalau di sini sistol, diastol, adalah sistol dan diastolnya ventrikel. Kalau sistol berarti dia adalah proses ventrikel, dia memompa darah keluar dari ventrikel. Di mana sistolik ini dia ada dua fase, fase isovolemic contraction atau kontraksi isovolemik dan ventricle ejeksi atau ejeksi ventrikel ya. Kalau saat isovolemic contraction ini darah dia belum dikeluarkan, belum dipompa keluar dari ventrikel, tapi dia persiapan menuju ke sana. Nah, saat persiapan menuju ke sana itu di sini kan otot ventrikel dia mulai berkontraksi. Kalau tahu kalau ventrikel berkontraksi dari kurva yang ini bisa kita lihat, ya. Ini kurva yang merah ini adalah penggambaran tekanan yang terjadi di ruang ventrikel, di dalam ventrikel. Ya, di sini kan dia rendah ya. Nah, ketika otot ventrikel itu dia mulai berkontraksi, ini nanti dia akan menghasilkan peningkatan tekanan dalam ventrikel. Nah, saat ventrikel berkontraksi, tekanannya meningkat sehingga tekanan di ventrikel itu dia jadi lebih besar daripada tekanan di atrium. Nah, seperti yang kita tahu, darah itu sama seperti air, dia akan mengalir dari tempat yang tekanannya tinggi ke yang tekanannya rendah. Nah, karena ventrikel ini dia tekanannya jadi lebih besar daripada tekanan di atrium, maka darah yang ada di ventrikel ini nanti dia pengen balik ke atrium. Tapi pada saat dia mau balik ke atrium, dia justru menutup katup atrioventricularis di sini ya, di sini. Jadi saat ventrikel dia mulai berkontraksi dengan sedikit saja perbedaan ya antara tekanan ventrikel dan atrium, ini nanti dia akan menyebabkan terjadi aliran darah balik ya ke atrium, yang dia justru akan menutup katup atrioventricularis. Katup atrioventricularis terdiri dari katup apa aja? Sing banter atau jangan? Apa zeta? Ya, tricuspitalis dan biguspitalis atau mitral, ya. Nah, ini dia jadi nutup malahan. Tapi pada saat yang sama, katup semilunar baik yang aorta maupun pulmonal itu dia belum terbuka. Nah,
pada kondisi kedua katup sama-sama masih tertutup, ini adalah fase isovolemic contraction. Isovolemic karena volumenya dia tidak berubah, contraction karena memang ventrikelnya dia mulai berkontraksi, dia sedang berkontraksi. Nah, ketika tekanan di ventrikel itu dia sudah lebih besar daripada tekanan di aorta, ini nanti dia akan menyebabkan katup semilunaris aorta jadi terbuka karena darah yang ada di ventrikel ini dia didorong ya, jadi dia didorong oleh ventrikel supaya dia masuk ke aorta. Karena tekanan lebih besar, otomatis darah itu dia bisa buka katup aortanya, sehingga terjadilah darah masuk ke aorta. Saat darah masuk ke aorta namanya adalah ejeksi ventrikel. Nah, ini masih masuk di fase sistolik. Ya. Terus kemudian ketika darah yang ada di ventrikel ini dia sudah cukup ya, sudah cukup dialirkan ke aorta, nah ini nanti dia akan relaksasi. Jadi otot ventrikel yang tadi kontraksi dia akan mulai relaksasi. Karena dia mulai relaksasi, otomatis tekanannya mulai turun. Nah, saat dia mulai turun, yang mana dia tekanannya lebih rendah daripada di aorta, maka darah yang di aorta ini nanti dia pilih balik ke ventrikel. Nah, pada saat dia pengen balik ke ventrikel, dia bukannya sukses masuk ke ventrikel, tapi dia justru menutup daun katup semilunaris sehingga darah itu dia tidak bisa balik lagi ke ventrikel. Jadi kalau atrium dia akan memompa semua darahnya keluar dari atrium supaya masuk ke ventrikel. Tapi kalau ventrikel dia masih akan menyisakan berapa mililiter darah di dalam ventrikel. Mengapa demikian? Mengapa saya menyinggung volume darah? Karena nanti ketika kita mengetahui volume akhir darah saat fase sistolik dan volume akhir darah di fase diastolik, maka kita akan bisa menentukan seberapa besar volume sekuncup jantung tersebut. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke fase, karena otot ventrikel dia mulai relaksasi, jadi kita masuk ke fase diastolik. Ya, fase diastolik ini dia ada 4 fase. Isovalent relaxation, rapid inflow atau pengisian cepat, diastasis, dan atrial systole. Nah, di sini kalau isovalent relaxation volume darah yang ada di ventrikel ini dia tidak berubah dan otot ventrikelnya dia dalam kondisi relaksasi. Tadi tidak berubahnya karena katup semilunar maupun atrioventrikular dia masih tertutup ya. Nah, ketika tekanan di atrium ini dia tapi karena relaksasi di ventrikel ini dia terus terjadi, sehingga tekanan di ventrikel ini dia lebih besar daripada lebih rendah daripada tekanan di atrium. Nah, ini nanti dia akan menyebabkan darah yang ada di atrium ini nanti dia akan mengalir. Jadi dia akan karena tekanannya lebih rendah, jadi dia kayak seperti kesedot oleh ventrikel, sehingga si darah yang ada di atrium ini dia akan membuka katup atrioventricularisnya. Jadi kalau ada istilah pompa isap dan tekan itu ke sana maksudnya. Tekannya ya saat dia ejeksi ventrikel, isapnya saat rapid inflow-nya, saat pengisian cepat ventrikel ini dia pakai sistem menghisap karena tekanannya dia lebih rendah. Karena pada saat rapid inflow perlu
atrium itu dia belum berkontraksi, jadi dia masih relaksasi. Yang menyebabkan tekanan di atrium itu lebih besar daripada tekanan di ventrikel adalah volume darah yang ada dalam atrium itu, ya. Saat rapid inflow, diastasis, otot atrial ini dia belum berkontraksi, sehingga tekanannya dia lebih besar daripada tekanan ventrikel karena sejumlah darah yang ada di atrium dan juga ventrikel yang dia terus relaksasi, sehingga dia tekanannya tetap lebih rendah daripada tekanan di atrium, ya. Terus kemudian ketika sebagian besar darahnya sudah masuk di ventrikel, padahal masih ada sisa darah yang ada di atrium, nah ini sekarang ganti tugasnya otot atrium, dia harus berkontraksi supaya tekanan di atrium itu dia lebih besar daripada tekanan di ventrikel. Karena kan bagaimanapun juga tekanan di ventrikel ini kan dia meningkat akibat darah yang sudah masuk tadi, ya. Nah, supaya sisa darah yang ada di atrium ini dia bisa masuk, maka otot atrium dia harus berkontraksi. Nah, saat otot atrium berkontraksi, kita masuk ke fase sistolik atrial. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Sistoliknya atrial ini dia justru terjadi saat fase diastoliknya ventrikel. Nah, ya, kalau sudah berkontraksi, maka sisa darah yang ada di atrium ini nanti dia bisa dipompa masuk ke ventrikel. Nah, siklusnya berulang kembali. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Sudah ya? Oke. Terus, nah ini untuk atrial sistole yang waktunya kita kembali. Kalau misalnya dalam 1 menit jantung itu dia berdenyut sebanyak 75 kali, siklus jantungnya ini kurang lebih dia waktunya perlu 0,8 detik. Jadi 1 denyutan jantung ini nanti dia waktunya tidak sampai 1 detik, ya. Dimana 0,8 detik ini dia dibagi ada sistole 0,1, dimana nanti di akhir dari atrial sistole ini nanti kita akan mendapatkan yang namanya volume akhir diastolik, ya. Ini adalah volume darah yang ada di ventrikel. Terus kemudian untuk ventricle systole ini, nah ini waktunya 0,3 detik saat ventricle berkontraksi, di mana 0,3 detik ini dia terkurangi sedikit oleh isovalent contraction, ya, 0,05 detik. Jadi untuk ventricle ejection ini dia waktunya cuma 0,25 detik, ya. Ini waktunya kurang lebih sudah apa namanya perkiraannya lah, ini dia sudah fix. Nah, terus kemudian nanti di akhir systolic ventricle nanti kita akan dapatkan end systolic volume atau volume akhir sistolik, jadi sejumlah darah yang ada di ventricle di akhir sistolik. Nah, di sini kalau kita ketahui EDV-nya berapa, ESV-nya berapa, maka kita akan mendapatkan, kita akan tahu volume sekuncupnya atau stroke volumenya ini dia berapa, ya. Nah, terus kemudian periode relaksasi. Periode relaksasi ini saat atrium dan ventrikel dia relaksasi. Itu berarti pada saat fase mulai dari isovalent relaxation, ya, sampai di diastasis. Karena pada fase itu kan ventrikel relaksasi, atrium juga masih relaksasi.
Nah ini waktunya 0,4 detik. Jadi dari 0,8 detik itu nanti separuhnya itu dia digunakan untuk relaksasinya dari atrium maupun ventricle, di mana saat periode ini kan periode di mana ventricle dia terisi oleh darah. Nah, tapi kalau misalnya frekuensi denyut jantungnya ini dia semakin cepat, otomatis kan durasi satu siklus jantungnya dia akan memendek. Nah, yang memendek ini, yang nanti dia durasinya akan terkurangi ini nanti adalah periode relaksasi. Ya. Jadi kalau kalau dia periode relaksasinya ini berkurang, otomatis darah yang dia bisa masuk ke ventricle dia juga akan berkurang. Dan kita masuk ke bunyi jantung. Bunyi jantung biasanya normalnya dari bunyi jantung 1 dan 2. Bunyi jantung 1 ini dia akibat getaran katup atrioventricularis yang tertutup ya, akibat aliran balik darah sesaat setelah ventricle systole dimulai. Kalau bunyi jantung 2 kita dengarkan akibat getaran katup semilunaris yang tertutup akibat aliran balik darah di awal ventricle diastole. Kadang bisa juga kita bisa dengarkan bunyi jantung 3 dan 4. Bunyi jantung itu pun tidak pada semua orang. Ini hanya terbatas pada orang-orang tertentu saja. Terutama pada atlet-atlet atau orang yang dia terlatih kardiorespirasinya. Karena dia rajin olahraga yang berfungsi untuk meningkatkan fungsi kardiorespirasi. Ini nanti kadang bunyi jantung 3 bisa kita dengarkan. Ini bunyi jantung 3 ini saat rapid inflow ya. Jadi karena kerja jantung itu dia optimal, ventricle-nya relaksasinya itu juga optimal ya. Jadi bisa tekanannya bisa dibuat serendah mungkin, sehingga efek hisapnya ini dia juga semakin kuat. Karena dia menghisapnya semakin kuat, otomatis darah yang mengalir saat rapid flow atau kondisi yang cepat kan dia juga semakin banyak. Nah, karena dia alirannya lebih besar, nah saat dia masuk ke ventricle ini kan dia akan dia akan membentur dinding ventricle ya. Nah, dinding ventricle yang dibentur oleh aliran yang besar tadi, nanti dia akan bergetar dan kita akan bisa mendengarkan sebagai bunyi jantung 3. Itu pada kondisi yang fisiologis. Tapi bunyi jantung 3 ini juga bisa kita dengarkan pada kondisi patologis. Ya, jadi bunyi jantung 3 ini nanti bisa dipertimbangkan, dilihat juga secara secara manifestasi klinis pada pasiennya. Kalau pasiennya kelihatannya kok badannya itu bugar, jadi bugar itu bukan berarti yang six pack itu bukan ya. Kalau six pack itu kan dia bodybuilding, dia tidak punya efek meningkatkan sistem kardiorespirasi kita. Nah, untuk yang bugar itu ya orangnya ya yang penampakannya itu dia seger dan tidak mudah capek ketika dia melakukan aktivitas. Itu mungkin bisa kita dengarkan bunyi mungkin asal dari bunyi jantung 3-nya adalah karena faktor fisiologis. Tapi kalau orangnya kelihatannya ringkih, sakit-sakit kok kelihatannya beda lah ya. Nah, kemungkinan bunyi jantung 3-nya karena faktor
patologis. Jantung 4 juga bisa, tapi ini juga susah ya, karena ini asalnya dari aliran darah selama fase sistolik atrial. Terus kemudian kita masuk ke cardiac output. Cardiac output adalah volume darah yang dipompa dari ventrikel kiri atau kanan menuju aorta atau darah besar ini ya, dalam 1 menit. Jadi cardiac output atau curah jantung, kalau dari definisinya bisa kita rumuskan menjadi cardiac output sama dengan stroke volume kali heart rate. Itu ya. Kalau cardiac outputnya besar, jumlah denyut jantungnya juga banyak, nah ini nanti cardiac outputnya juga akan meningkat. Bisa kita lihat di sini ya, kalau misalnya dia stroke volume 70, heart rate-nya 75, cardiac output-nya dia bisa sampai 5 liter. Dan 5 liter itu, 5-6 liter itu adalah merupakan jumlah darah kita. Jadi bisa dikatakan dalam 1 menit ini darah dia sudah mengalir ke seluruh tubuh dan balik lagi ke jantung. Ya, jadi darah kita dia mengalirnya cepat banget. Karena dalam 1 menit dia sudah muter, jadi dari jantung balik lagi ke jantung. Terus cardiac reserve-nya, fraksi ejeksi. Fraksi ejeksi adalah fraksi volumetrik darah yang diejeksikan dari ruang jantung pada setiap kontraksi. Misalnya kita tahu EDV-nya, ESP-nya, kita dapat stroke volume-nya 70, maka fraksi ejeksinya adalah 70 per 120, kira-kira dapatnya 58%. Kalau fraksi ejeksinya 58%, ini dia masih normal, dia masih dalam batas normal. Karena fraksi ejeksi orang normal itu kurang lebih ya antara 50-60 lah. Ini pada orang yang kebanyakan secara umum ya. Tapi kalau orangnya ini dia terlatih, nah ini fraksi ejeksinya dia bisa lebih besar. Pengaturan stroke volume ada preload, kontraktivitas, dan afterload. Kalau preload adalah rekaman jantung sebelum kontraksi, jadi kalau semakin besar preloadnya, maka darah yang bisa masuk ke jantung ini dia akan lebih besar ya, lebih banyak. Terus kemudian kontraktivitas, kalau dia kontraksinya semakin kuat, darah yang dipompa keluar dari jantung juga akan lebih banyak. Kemudian yang ketiga adalah afterload, tekanannya harus ada sehingga generalis terbuka. Jadi ini tekanan di arteri besar dia harus lebih rendah dari tekanan di ventrikel. Kalau dia semakin rendah ya tekanan di arteri besar, maka bisa dipastikan darah yang bisa masuk ke dalam arteri besar juga akan lebih banyak, sehingga stroke volume-nya dia akan lebih besar ya. Ini ada satu kalimat yang saya setiap tahun pasti ngomong. Jadi stroke volume dia berbanding lurus ya, berbanding lurus dengan preload dan kontraktivitas, tapi dia berbanding terbalik dengan afterload. Pengaturan heart rate, pengaturan heart rate penting untuk kontrol jangka pendek cardiac output dan tekanan darah. Suplai darah ke jaringan tergantung kondisi jaringan. Kalau jaringannya dia sedang aktif, misalnya saat kita berolahraga ya,
otomatis kan otot skelet yang di ekstremitas kan dia perlu suplai yang lebih banyak. Maka supaya suplainya tidak kurang, supaya orangnya dia tidak mengalami kram, maka dia harus ditingkatkan. Salah satu caranya dengan dia meningkatkan heart rate-nya supaya cardiac output-nya juga lebih besar. Kompensasinya, kalau cardiac output turun, heart rate ditingkatkan, kontraktilitas juga ditingkatkan. Jadi dia efeknya kronotropik dan inotropik. Faktor yang berperan dalam pengaturan heart rate ada sistem saraf otonom, simpatis parasimpatis, hormon meduloadrenal, ada epinefrin dan norepinefrin, ada ion, ya, natrium, kalium, kalsium, yang nanti dia berperan dalam heart rate dan kontraksi, ya, kontraksi otot. Terus kemudian ada juga usia, jenis kelamin, physical fitness atau kebugaran tubuh, ya, dan juga suhu tubuh. Ini dia berperan dalam pengaturan heart rate. Terus yes, sudah tahu semua. Ya, mungkin kita masuk ke sini. Nanti yang lain silakan belajar sendiri, dibaca. Nah, sekarang yang pengaruh aliran darah ini simpelnya, saya beri yang simpel saja. Ada 3. Mana ya tadi? Nah, tadi kok yang mengalirkan faktor yang mengalirkan darah. Yang pertama tekanan, ya. Jadi tekanan di kedua ujung pembuluh dia harus berbeda supaya terjadi aliran darah. Dan biasanya kita rata-rata, ini rata-ratanya namanya adalah mean arterial pressure atau tekanan arteri rata-rata. Di mana tekanan arteri rata-rata ini bisa kita hitung berdasarkan tekanan diastolik ditambah sepertiga tekanan sistolik dikurangi tekanan diastolik. Maka itulah tekanan arteri rata-rata yang menyebabkan darah itu dia bisa mengalir di sepanjang pembuluh darah. Ya, terus kemudian maaf. Ini ya. Nih, terus kemudian ini ya, bisa kita lihat tekanan yang paling besar ada di arteri besar, terutama di aorta, ya. Aorta yang tinggi, ya. Arteri besar yang lain juga tinggi, bisa lebih tinggi karena dia otot porosnya dia lebih tebal. Terus kemudian ini sekarang pertukaran di kapiler. Ini juga penting, ya. Pertukaran di kapiler itu dia terjadi dengan 3 cara: difusi, transitosis, dan flow. Pas difusi dia pertukaran zat larut yang dia molekulnya kecil, ya. Transitosis yang dia molekulnya besar yang tidak larut lemak, sedangkan yang flow ini dia secara filtrasi dan reabsorpsi. Ini dia jadi lebih ke cairannya, jadi ke airnya, ya. Dan nanti dia akan mempengaruhi distribusi cairan ekstrasel. Nah,
pertukaran zat larut melalui kapiler yang secara difusi, terutama adalah yang zat yang larut lemak. Ini dia bisa secara difusi kalau yang larut lemak dia tinggal nembus dinding kapilernya saja, karena kan dinding kapiler kan sebagian besar isinya adalah lemak. Tapi kalau yang dia tidak larut lemak, dia harus melalui celah antara sel, misalnya air, natrium, klorida, glukosa. Jadi dia melalui celah antara sel, bisa melalui kanal, bisa melalui transporter, ya. Kalau di sini saya bilang celah antar sel, ya maksudnya itu. Apa namanya? Pori. Nah, pori ini terutama adalah untuk protein. Protein kan dia berat molekulnya besar. Dia tidak punya pori, dia tidak punya transporter, maka nanti dia akan lewat pori yang dibentuk antar dinding kapiler, ya. Perbedaan konsentrasi lintas kapiler dia akan meningkatkan difusi, ya. Misalkan ya, pori kapiler antar sel ini di antara 6 sampai 7 nanometer. Permeabilitas pori kapiler untuk zat yang berbeda bervariasi sesuai dengan diameter molekul. Kapiler dalam jaringan yang berbeda ini memiliki perbedaan yang ekstrim dalam permeabilitasnya. Ya. Air dia permeabilitasnya 1. NaCl ya, lebih garam. Ini dia lebih besar, yang permeabilitasnya akan turun. Albumin, ini dia juga merupakan bagian dari protein yang larut dalam darah, ya, karena dia berfungsi juga sebagai protein transport. Ini dia akan semakin tidak permeabel terhadap porinya kapiler. Faktor yang menentukan gerakan kapiler cairan itu, ya, ada 4 hal. Tekanan hidrostatik kapiler yang dia menyebabkan air itu keluar dari pembuluh kapiler. Kemudian ada tekanan osmotik kolloid plasma yang dia akan menyebabkan cairan yang ada di luar pembuluh darah, di luar kapiler masuk ke dalam kapiler. Terus kemudian ada tekanan hidrostatik cairan interstisial yang dia justru akan mengalirkan air yang di luar kapiler masuk ke kapiler. Dan juga ada tekanan osmotik kolloid cairan interstisial yang dia justru menarik cairan atau plasma yang ada dalam pembuluh kapiler supaya dia keluar dari kapiler. Cenderung mendorong cairan keluar dari membran kapiler, dari hidrostatik kapiler. Tekanan di arteriola dia turun, tekanan di vena dia meningkat, dia akan meningkatkan tekanan hidrostatik kapiler. Jadi kapiler itu kan dia antara arteriola dan vena, ya. Kalau tahanan di arteriola ini dia turun, berarti kan otomatis darah yang masuk ke kapiler dia lebih banyak. Terus ditambah tekanan di vena ini dia semakin besar, otomatis darah yang mau masuk ke vena kan dia jadi lebih sedikit, ya. Nah, sehingga darah yang ada di kapiler ini dia lebih besar, sehingga dia akan cenderung mengeluarkan cairan dari membrannya kapiler. Nah, ini untuk pertukaran oksigen, karbon dioksida, zat gizi, terus kemudian sampah metabolisme. Ini dia
Kalau yang ini berarti untuk yang oksigen dan nutrisi ya. Dan ini dia bisa keluar dari kapiler karena adanya tekanan hidrostatik kapiler. Karena kan oksigen maupun zat nutrisi, zat gizi itu kan dia larut dalam air ya, sehingga dia bisa keluar dari kapiler. Terus kemudian tekanan interstisial, ini dia justru mendorong cairan masuk ke kapiler. Cairan tekanan hidrostatik interstisial ini dia juga karena dia mendorong cairan masuk ya. Saya keliru bacanya. Ini yang tadi, ini yang di lingkaran, ini yang kedua ini. Jadi dia akan melawan hidrostatik di kapiler. Tapi syaratnya kalau nilainya positif. Dan kalau yang tekanan osmotik plasma, ini dia melawan filtrasi, sehingga justru air yang ada di luar masuk ke dalam kapiler. Terus ini juga kebalikan ya. Ini filtrasi, justru langsung filtrasi. Nah ini rumusnya. Tekanan bersih ini dia besarnya tergantung pada tekanan hidrostatik kapiler dikurangi tekanan osmotik plasma dikurangi tekanan hidrostatik interstisial ditambah tekanan osmotik interstisial. Ya, jadinya air ini dia bisa terjadi reabsorpsi maupun terjadi filtrasi. Ya. Nah, kalau metodenya ini dia positif, yang terjadi adalah filtrasi. Tapi kalau metodenya ini dia negatif, kan metode gaya ke dalam ini berarti kan negatif. Berarti yang terjadi adalah reabsorpsi. Reabsorpsi dia terjadi di ujung vena dan kapiler. Kalau filtrasi dia di ujung arteriol dari kapiler. Dia mulai terjadi. Sedangkan yang di kapiler besar levelnya, ini dia cuma 0,3, tidak sebesar di ujung arteriol maupun di ujung vena. Tapi dia tekanannya memang tidak perlu besar supaya nutrisi ini dia oksigen nutrisi ini dia punya waktu untuk keluar dari kapiler. Selamat belajar. Ini untuk yang sistem kardiovaskuler. Untuk yang sistem respirasi